Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Wilayah Islam makin luas pada masa kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu persatu negeri di sekitar Hijaz terbuka. Irak dan Persia di timur serta Mesir dan Syam di barat, semua tunduk di bawah satu kekhalifahan Islam. Di negeri-negeri Islam yang baru tersebut, Umar mengutus beberapa sahabat Nabi guna memimpin sekaligus mengajarkan agama Islam kepada penduduk setempat yang belum lama memeluk Islam. Di antara mereka adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Akan tetapi pada 17 Hijriah, sekitar tahun 639 Masehi, di negeri baru tersebut muncul satu wabah penyakit atau ta'un di Amwas, Palestina, Syam. Para sejarawan Muslim klasik hampir tidak ada yang melewatkan peristiwa wabah dahsyat ini ketika menulis kepemimpinan Khalifah Umar. Wabah ta'un yang menyebar di Amwas merupakan penyakit kulit mematikan. Sejenis penyakit kusta atau lepra. Ia berasal dari virus yang awalnya menyerang hewan ternak. Orang yang terjangkit akan muncul borok pada kulitnya. Wabah sangat cepat menyebar di seluruh negeri Syam. Banyak manusia terjangkit sehingga dalam tempo singkat puluhan ribu jiwa meninggal dunia. Di antara mereka yang menjadi korban adalah Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal, dua sahabat Nabi yang masyhur. Dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau pernah berpesan kepada para sahabat terkait wabah mematikan ini. Para sahabat kembali teringat pesan tersebut saat wabah ini menyebar. Jika kalian mendengar tentang wabah atau ta'un di suatu negeri, maka janganlah kamu memasuki negeri itu. Apabila kalian berada di negeri yang terjangkit wabah itu, maka janganlah kalian keluar darinya karena hendak melarikan diri darinya. Hadis riwayat Muslim. Para sahabat yang hidup di masa tersebarnya wabah ta'un mematuhi sabda Rasulullah. Sebagai contoh, ketika Khalifah Umar memanggil Abu Ubaidah kembali ke Madinah, dengan penuh rasa hormat, sahabat yang menjadi tameng Rasulullah di perang Uhud itu menolak. Umar menangis membaca surat sahabatnya itu. Tidak lama berselang, terdengar berita duka bahwa Abu Ubaidah menjadi salah satu korban dari wabah mematikan tersebut. Para sejarawan Muslim mencatat sekitar 25.000 sampai 30.000 korban meninggal akibat wabah ta'un di Syam. Salah satu wabah penyakit terparah dalam sejarah Islam. Kita mungkin sedikit memaklumi jumlah korban yang masif saat itu. Pada masa itu, abad ke-7, belum ada penemuan mutakhir dalam ilmu kedokteran. Di abad ke-7, ilmu kedokteran belum maju seperti abad ke-20 dan ke-21. Vaksin untuk penyakit menular seperti cacar belum ditemukan oleh dunia kedokteran. Akan tetapi di masa itu, Rasulullah telah memberikan suatu solusi. Memang tidak bisa mencegah seluruh, tapi setidaknya dapat meminimalisir jatuhnya korban lebih banyak. Dikhawatirkan orang yang memasuki suatu daerah yang tersebar wabah nantinya akan ikut terjangkit, dan orang yang sudah terlanjur berada di daerah tersebut dilarang keluar menuju daerah lain karena dikhawatirkan ia akan membawa wabah tersebut keluar sehingga memakan korban lebih banyak lagi. Virus mematikan di Eropa. Kita bisa membandingkan wabah ta'un yang terjadi di dunia Islam dengan wabah mematikan di Eropa abad ke-14, sekitar 7 abad setelah peristiwa ta'un di Amwas. Wabah yang dikenal dengan Black Death di Eropa membunuh sedikitnya 75 juta jiwa, bahkan sampai 200 juta. Di Inggris, populasi manusia berkurang dari 3,7 juta menjadi 2,2 juta akibat wabah mematikan tersebut. Orang-orang Eropa tidak tahu bagaimana mencegah penyebaran wabah tersebut. Mereka hanya bisa berdoa massal
berharap penyakit mematikan itu berakhir. Tidak pernah ada yang menyampaikan kepada mereka sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada umatnya terkait antisipasi wabah menular. Peristiwa lebih mengenaskan terjadi di benua Amerika. Jumlah penduduk pribumi memang menyusut akibat pembantaian massal. Tapi ada sebab lain yang membuat populasi mereka jauh berkurang, yaitu wabah penyakit yang dibawa oleh penjajah Eropa. Pada Maret 1520, sejumlah pasukan Spanyol tiba di Meksiko. Pada tubuh salah seorang di antara pasukan itu bersemayam virus cacar yang siap menyebar. Orang-orang Spanyol menginap di rumah penduduk pribumi, dan dalam waktu singkat, virus menjangkiti satu kota. Dari satu kota, wabah tersebut menjangkiti kota-kota di sekitarnya. Di bulan Oktober 1520, wabah memasuki Tenochtitlan, ibu kota bangsa Aztec yang berkapasitas 250.000 jiwa. Wabah menyebar dengan cepat mengikuti kecepatan angin. Sepertiga penduduk Tenochtitlan tewas, tak terkecuali sang raja Aztec, Quitlehua. Penduduk pribumi tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat menghadapi penyakit yang dibawa oleh bangsa Eropa. Sehingga penduduk pribumi yang mendiami Meksiko ketika kapal-kapal Spanyol tiba pada Maret 1520, jumlahnya tercatat 22 juta jiwa. Pada bulan Desember menyusut drastis menjadi 14 juta jiwa. Begitu pula ketika kapal Inggris pimpinan Kapten James Cook mencapai Hawaii pada Januari 1778, sekitar 500.000 penduduk Hawaii yang tidak pernah bersentuhan dengan dunia luar harus menerima takdir berupa berbagai macam wabah, antara lain tipes, TBC, dan cacar. Tercatat pada tahun 1852, populasi pribumi Hawaii yang masih hidup sisanya adalah 70.000 jiwa. Dah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.